Ya, Pak. Oh iya, baik untuk yang rekan-rekan online dan daring, apakah sudah mengisi nama, gelar, dan alamat sesuai e-form yang telah disiapkan oleh rekan-rekan panitia? Jika belum, kita tidak bisa mendapatkan datanya, jadi tidak bisa mengirimkan elektronik sertifikatnya. Jadi bagi yang rekan-rekan daring dan Zoom yang belum mengisi daftar hadir atau absensi, silakan untuk mengisi daftar hadirnya di electronic form yang telah kami siapkan. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Sambil masih ngupas jeruk sama semangka ini. Maaf. Iya, silakan dinikmati dulu, Bu. Sekarang udah jam 11.21. Mengingatkan kembali dari MC, acara selanjutnya yaitu adalah pembagian grup workshop dan workshop pukul 11.30 sampai pukul 12 sampai selesai. Yang akan nanti dibimbing atau dipandu oleh moderator kita Bapak Suhendi Suganda. Oh, Bapak Hendi Suganda. Salah terus gitu ya. Bapak Hendi Suganda MPD. Begitu. Untuk persiapan workshop sudah kami sediakan di sebelah kanan saya maksud saya. Jadi sebelah kiri Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, pukul 11.20. Baik, langsung untuk kita masuk ke acara berikutnya ya Pak, Bu. Untuk pembagian grup workshop dan workshop. Nah, ini akan dibantu atau dipandu oleh Bapak Hendi Suganda selaku moderator dan nanti akan dipimpin workshopnya oleh Bapak Dr. Rangges Suhara MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ada di ruang Zoom. Kita lanjutkan materi aplikatif pembelajaran praktikum. Tadi saya sempat bertanya di akhir sebelum sesi tanya jawab bahwa mana sih kadar vitamin C yang lebih tinggi? Apakah es jeruk, jeruk panas atau jeruk biasa yang tanpa es atau tanpa ada suhu hangat gitu ya? Kita berasumsi bahwa misalkan vitamin C rusak oleh suhu gitu ya. Maka kita berhipotesis awal bahwa vitamin C yang suhunya panas itu akan rusak. Asumsi kita. Tapi kan belum tentu ya Bu ya, seperti apa nanti kadar vitamin C-nya. Nanti kita akan melakukan praktikum tersebut. Nah, boleh tujuannya Mas Ari diperlihatkan tujuan praktikum hari ini? Orang Bogor mungkin lebih sukanya es panas ya, jeruk panas. Orang Cikarang sebaliknya. Oke, kita lihat tujuan praktikumnya. Baik. Tujuan praktikumnya belum muncul. Ya. Tujuan praktikum hari ini baik yang online maupun yang di ruangan. Yang pertama adalah kita dapat menghitung kadar vitamin C yang terdapat dalam bahan makanan. Bahan makanan yang kita akan uji cobakan yang pertama adalah satu es jeruk, yang kedua jeruk panas, yang ketiga jeruk biasa, yang keempat adalah sari air semangka. Semangka itu kan sebetulnya air ya Bu ya, yang kita ekstraksi. Seperti apa kadar vitamin C yang ada pada jeruk dengan suhu yang sudah dikondisikan dengan air semangka. Yang kedua,
kita dapat menghitung kadar vitamin C yang dipengaruhi oleh perbedaan temperatur. Ya, jadi kita akan coba cek nanti lagi, oh ternyata saya sering konsumsinya jeruk panas, tapi ternyata katanya vitamin C-nya berkurang drastis. Nah, kita cobakan berubah. Nanti kita aplikatifnya seperti itu. Silakan Pak, cara kerjanya. Oke. Cara kerja praktikum. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke cara kerja praktikum, ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan. Yang pertama, ada beberapa cara kerja praktikum untuk uji vitamin yang salah. Gitu ya. Contoh, dalam beberapa lembar kerja siswa yang saya temukan, itu ada yang menambahkan bahan makanan ke dalam terbalik. Ada yang menambahkan yodium pada bahan makanan. Yang kedua, ada yang menambahkan bahan makanan terhadap yodium. Nah, jadi mana yang benar? Nah, berdasarkan apa yang saya lakukan, uji coba yang saya lakukan, yang benar adalah menambahkan bahan makanan pada yodium. Ya, itu yang benar. Saya sudah membuktikan itu, sudah melakukan percobaannya. Nah, kemudian yang kedua, yang sering saya temukan dalam cara kerja itu, yang salah adalah, karena ini prinsipnya sebenarnya titrasi. Yang salah adalah warna akhir. Sering dikemukakan, warna yodiumnya hilang. Nah, ini yang harus jadi catatan. Bapak Ibu boleh coba, kalau Bapak Ibu menambahkan ekstrak semangka yang warna merah terhadap yodium, ini telinga saya sebelah, boleh digunting. Kalau sampai bening, malah lama-lama jadi hitam. Dalam buku-buku sering dikatakan bahwa akhir dari titrasi vitamin C pada yodium adalah bening. Itu kalau kadar vitamin C-nya besar. Kalau kadar vitamin C-nya kecil, batasannya kapan siswa berhenti? Berhentinya adalah pada saat warna larutan sama dengan ekstrak yang kita gunakan. Itu yang sering salah. Jadi kalau kita menggunakan ekstrak jeruk yang warnanya kuning, ya sampai warna kuning itu. Karena kalau sampai bening, saya berani bertaruh. Ini sebelah gunting kan menjadi bening. Apalagi kalau semangka, malah jadi merah terus. Jadi kapan kita berhenti? Samakan dengan warna semangka yang aslinya. Satu, ya. Itu sering yang salah adalah sampai bening. Betul kalau kadar vitamin C-nya tinggi. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya di sini Bapak Ibu silahkan mengolah, nanti PPT-nya kami berikan. Silahkan mengolah kalimatnya, karena ini untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kalau mau mengolahnya untuk siswa silahkan. Jadi masukkan sebanyak 1 mili larutan lugol ke dalam tabung reaksi. Saya menggunakan 1 mili biar lebih cepat. Gitu. Nah yang kedua, teteskan dulu vitamin C yang sudah tahu kadarnya. Karena di sini kita akan menghitung secara kuantitatif. Bapak Ibu boleh menggunakan, saya sebut merek karena ada di lapangan gitu. UC 1000 itu kan 1000 mg vitamin C-nya. Bisa menggunakan Vitasimin yang 500 mg. Kalau nggak ada bisa beli vitamin C yang mereknya IP atau merek apapun lah, yang 50 mg. Bapak Ibu silahkan pilih yang mana. Asal nanti Bapak Ibu sudah betul-betul sama. Ya. Nah yang kedua, teteskan dengan vitamin C standar sampai warna lugolnya menjadi bening. Nah ini benar karena konsentrasinya besar. Jadi nanti boleh dicontohkan, mungkin Kang Handi yang bisa memberikan contoh nanti ke Zoom bisa dilihat. Ya. Nggak usah 1 mili lah, ambil saja lugolnya.
Nanti coba lihat, bisa dilihat, itu bening, betul gitu. Yang sudah tentu, Bu. Nah, maka kalau kita sudah tahu berapa banyak vitamin C yang dimasukkan, itu kita tulis sebagai Y atau di sini X. Ibu catat dulu. Kalau pakai pipet berapa tetes? Nah, berarti itu adalah kadar vitamin C yang dimiliki oleh misalnya UC 1000. Misalnya UC 1000 untuk dipakai menetesi Lugol itu 2 tetes. Ibu catat dulu sebagai X untuk notasinya. Ya, nanti kita coba lihat berapa tetes tuh. Bisa di depan. Nah, karena itu salah satu kunci standar. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat mungkin yang di ya. Kita reaksi. Ambil aja banyak. Ini saya akan memperlihatkan berapa tetes ya. Bapak Ibu bisa dilihat yang zoom gimana? Itu yang kameranya bisa di zoom ke sini. Nah, itu pakai gimbal ya. Coba Mas Akbar ini di sini. Mungkin untuk yang di sini gampang, tapi yang ini, yang zoom. Ini aja barang. Nah, karena ini adalah 1000 miligram. Di Zoom-nya belum keluar, Pak. Nah, baik ya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan ini berapa tetes yang saya perlukan untuk menghilangkan warna ini. Kita kocok dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, hanya 4 tetes. Sampai benih. Betul, benih. Karena memang ini kadar vitamin C-nya tinggi. Tapi Bapak Ibu boleh coba nanti di yang di Zoom juga ya. Nanti kalau uji coba di sekolah itu tidak akan sampai bening kalau pakai jeruk, kalau pakai semangka, kalau pakai misalnya nah ini nih. Nah, kan bening ya. Kelihatan bening. Ya, Bu. Nah, itulah Bu tujuan kita hari ini ya. Jadi setelah kita mencoba dengan tadi, nanti Bapak Ibu akan praktek ya, akan praktik mengenai Bapak Ibu bisa menghitung. Nah, sekarang coba
secara kerjanya ditayangkan lagi. Pak Adang dimatikan dulu. Ya, oke. Ya. Bapak Ibu, di sini saya berikan jadi setelah ditetesi oleh vitamin C standar, nanti saya berikan cara kerjanya. Jadi setelah ditetesi itu berapa tetes gitu? Karena kan pakai pipet. Tadi kita catat 4 ya. Nah, Bapak Ibu nanti waktu mencoba jangan disamakan dengan saya. Mungkin pijitan saya beda dengan pijitan Bapak Ibu. Mungkin 3, tulis 3 gitu. Atau mungkin hanya 2 saja tulis. Ya, baik. Nah, setelah itu ulangi langkah ke-1 yaitu memasukkan sebanyak 1 mili larutan lugol. Kemudian tetesi dengan bahan makanan yang akan diuji kadarnya. Nah, misalnya kita pakai semangka atau pakai jeruk. Kita kan tadi akan melihat apakah jeruk biasa atau jeruk panas atau jeruk dingin. Nah, Bapak Ibu bisa coba. Mungkin nanti ada yang coba membuat jeruk panas gitu. Digodok aja jeruknya. Coba aja, iya nggak apa-apa. Siapkan aja dulu, dipanaskan satu itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa coba nanti. Nah, setelah pakai bahan makanan, hitung jumlah tetesan bahan makanan tersebut, gitu. Sampai warnanya sama dengan bahan makanan itu. Ya, jadi bukan sampai hilang, nggak akan hilang Bu. Ya, buat yang di Zoom juga itu nggak akan hilang ya warnanya. Ah, rumusnya silakan Mas Ari, Zoom-nya. Di ini rumusnya. Nah, rumusnya ini. Jadi X, N adalah kadar vitamin C dalam bahan makanan. Jadi itu kan bisa gitu ya. Kemudian X adalah jumlah tetesan vitamin C standar. Berapa X-nya? Misalnya tadi 4 tetes kan? Kemudian Y adalah jumlah tetes bahan makanan yang diuji. Misalnya dapatnya 100. Ya berarti X-nya tadi 4/100 kali Z. Z itu apa? Berapa besarnya vitamin C standar. Yang tadi kan gunakan 1000 kan? Berarti kali 1000. Kalau menggunakan vitamin vitamin 500 kan? Berarti kali 500. Kalau kita menggunakan IP kali 50. Nah, jadi tergantung yang dipakai. Sudah dapat rumus nanti. Iya, nanti kan bikin data, itu datanya kan bikin berapa jumlahnya, ini ada berapa, ya itu sentuhan teknologinya Bu. Tapi kita di sini kita merangsang siswa untuk berpikir kritis terhadap pemilihan bahan makanan. Ya, gitu. Dinaikkan Bu. Ya, betul. Jadi nanti misalnya diterapkan ke dalam berbasis konstruktivisme misalnya. Kalian mau pilih yang mana? Atau berhipotesis siswanya kan? Coba menurut kalian mana yang lebih besar? Jeruk panas, jeruk dingin, jeruk biasa, atau sama saja gitu. Nggak ada masalah vitaminnya. Nah sekarang mari kita buktikan. Bapak Ibu silahkan mau bergabung berdua boleh. Alatnya sudah kita siapkan, bahannya sudah kita lakukan pemanasan. Bapak Ibu cara kerjanya juga gampang. Ambil 1 mili yodium, kemudian tetesi dulu dengan ini. Berapa tetes? Ya. Kemudian ambil lagi tabung reaksi, tetesi lagi dengan ambil lagi yodium 1 mili. Bahan makanan. Nah, bahan makanan yang kita tetesi berapa perlunya? Ya. Nanti mungkin lakukan dulu yang standar saja. S-nya S biasa gitu, atau jeruknya jeruk biasa. Silakan. Nah, maaf yang di Zoom mungkin
bisa melihat melalui tayangan nanti ya. Jadi silakan kepada panitia untuk memfoto lagi ya, kegiatan yang Bapak Ibu guru lakukan. Kameranya di sini, Pak. Kameranya, Pak. Kameranya, Pak. Nyalain. Kameranya nyalain gimana? Ini, Akbar. Akbar. Belum itu. Nah, iya.
Bisa kan? Kok banyak anak? 5. Terus oh iya, yang buat ini ya. Oh, saya ini. Saya HP-nya belum. Biasa ya. Oke. Yang itu udah dimasukin. Siap banget. Itu biasa ya. Lalu jangan dibentuk, kita udah punya. Nanti jangan karena kan harus di atas. Oh, terus ya, sini juga. Iya, saya. Ini jeruk biasa ini. Sini nggak apa-apa, nggak usah dicuci. Ini udah ya? Kita minta di sini ya. Nah, 5. Catat dulu. Nah, sekarang mengambil lagi logonya. Ah, diingat aja lu. Yang asli itu main tahu kan itu. Berapa tetes? Boleh. Ini boleh buka lagi. Lagi, Pak. Boleh buka lagi. Berapa tetes? Ya ini Berapa tetes sudah? Ini saya oh ya, ambil saya. Ini jeruk biasa. Coba Ibu, ada yang jeruk biasa, ada yang jeruk dingin. Biar rasanya bisa di. Ambil minta yang satu lagi. Nanti kalau di sekolah Ibu maaf, kumpulnya ada Bu. Yang mana? ini aja Bu. Iya. Ditulis aja di sini. Dicek dulu. Bumbunya berapa? Udah ada itu nanti dilihat. Masih gelap gitu ya. Warnanya jeruk. Iya, belum ya. Ya Bu. Jadi lagi apa? Udah sama lagi. Tadi sama lain nih. Sampai bening tuh. Ini belum bening. Masih hijau ya Allah. Apa ini? Jangan hitungan tetesnya gitu. Yang mana Bu, air jeruk biasa? Iya. Air jeruk biasa itu nggak mungkin bening. Harus sama ya. Sabar. Harus. Belum. Itu warnanya berarti tadi malah jadi hitam sih.
udah hijau, tadi mau pucat, sekarang udah agak terang. Ada lagi deh. Sampai warna ini ya. Sampai ini sama dengan itu. Nah, sampai warna ini. Iya. Justru salahnya itu. Jangan sampai pening, nggak akan bening. Nggak akan, karena kadarnya rendah. 9. Jadi harus sama dengan ini. Ini jeruknya jeruk asli. Apa Ini jeruk asli. Peras. 10. Udah 10 di atas belum? Belum. Warna jeruk. Di situ. Hmm. Itu berapa, Bu? 10. Berarti kebanyakan ini udah bukan berapa Itu berapa, Teteh? Aku coba yang dingin. Ini dingin 3. Boleh yang mana? Ada pipet baru. Tapi itu berapa ya? Ada pipet. udah nggak ini Tidak ada. Jeruknya aja. Iya, daripada udah mulai. Belum masih di tuh udah mulai. Nih masih hijau-hijau. Udah tambahan. Jeruk panas. Boleh. Kalau mau nyoba jeruk panas, apa yang tadi biasa kira udah aja cukup, Bu. Udah cukup lah. Udah kuning ya. Ya. Oh ya benar. 20. Kesabaran gua. 22, 23, 24. Kalau hijau, 30. 31, Apa-apa. Ini mah agak lama. Hijau, sini hijaunya. Ya, saat itu aja. Belum ya. Iya, pakai. Nah, biar kelihatan ada background. Udah 70. Beda, masih beda. Belum, masih. Udah, saya kira cukup, Bu. Udah. Itu jeruk dingin ya? Biasa. Oh, yang biasa. harus sama persis nggak sih Pak? Ini kan masih jauh. Oh iya sih, memang harus ditambah lagi ya. Belum kuning. Jauh banget. Masih. Jadi 183. Itu jeruk dingin. Biasa. Jeruk biasa ya. Yang tadi jeruk dingin belum? Belum. Ya. Coba yuk Baru kita satu ini ini. kasih Oh, ini yang lama lain. banget yuk. Coba yang lain. Kayaknya dia 100 deh ya. Halangin. Harus dari belakang itu. Sudah 200 nih. Udah, saya kira udah. Udahlah, cukup. Ya.
Udah sama. Ya? Mirip lah ya. 110 udah sama. Udah mirip ya? Iya. Kita lanjut. Ya, udah. Udah. 110 tetes. Ibu bisa hitung kan berapa kadarnya di jeruk tuh sekarang. Berarti mendingan minum Yupsi ya. Iya kalau itu. Ada gula. Kalau di sini ada seratnya. Oh iya. Kayak Oh iya. Kalau misalnya buah kayak jambu gitu. ya silakan. Ekstrak mengambil ekstraknya itu. Nah, kalau jambu versi blender, peres. Nggak boleh campur air berarti ya. Kalau campur air jadi lebih encer. Kalau campur air, si wusinya harus diairin juga sama. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di sini ambil 1 mili, apa 100. Nah, ini juga sama. Iya sama Jadi, aja. Jadi konsentrasi air. Nah, Berapapun konsentrasi air yang kita tambahkan misalkan ke buahnya itu ya tambahkan ke isinya. supaya seimbang. Iya. Makasih Pak. Banyak. Makan yang mana? Oh semangka kayaknya belum ada yang nyoba. Cobain semangka boleh. Ini kayaknya enak banget minum segar. Ini boleh bersih kok. Saya suka bikin semangka itu. Ibu permisi Bu. Nah, ke sini. Oh iya tuang dulu. Boleh. Kita lama-lama mau didinginin enggak Mas? Nah, kalau semangka itu karena panasnya sedikit, agak lumayan panjang. Oh gitu panjang. Oh Iya. Bu jadi enak. Lumayan panjang aja Bu, nggak apa panjang. Oh gitu. Nah, berarti kita boleh pakai yang ini kan ya? Harus pakai pipet ya? Pipet kan itu ya tetes. Itu masih banyak. Ini boleh langsung. Ini logonya Pak. Ya di Indonesia. Ini Ibu udah ada yang mereka jadikan. Oh ini ya Bu. Ini sudah terus. Jadi kalau misalkan kadar vitamin C-nya sangat tinggi, dia cukup sampai warna kuning. Tapi kalau kadar vitamin C-nya cukup sampai jadi warna aslinya. Karena ini kan sudah ketahuan. Kalau kita nggak tahu ya pasti kalau ini bisa sampai bening. Tapi kalau yang ini kita kadang tidak tahu. Biasanya kan kita waktu ini kita langsung kesimpulan kan kalau dikaitkan dengan digital tadi kita hitung terus bikin grafik itu yang kita Literasi matematika. gitu bisa mempelajari mas Kalau kayak gitu. Betul. Semangka itu panjang kemarin saya ada uji coba sekitar 700. selamat ibu Betul. Semangat sampai berapa sih? Kemarin saya 700. Ini tadi ada hijaunya. tapi kalau nggak mau tidak ya respect harus dilakukan. Kayaknya mati kok. Mati. Iya. Saya bantuin dulu deh. Iya.
Biarin aja, nanti ada yang dibereskan, Bu. Oh ya, nanti di sekolah mah silakan. Karena di sini mah Bapak Ibu bukan untuk beres-beres. Ya, bagus ya. Jadi, nah Bapak Ibu silahkan tinggal menghitung ya datanya. Jadi 5 per berapa? Ya, kali 1000. Nah, dengan praktek uji coba ini, Bapak Ibu bisa nanti saya ada pertanyaan ya untuk Bapak Ibu beberapa hal. Tapi yang pertama, dengan praktek seperti ini, Bapak Ibu bisa ngeset waktu untuk berapa lama sih saya harus menyediakan waktu kalau praktikum ini di sekolah gitu. Itu penting. Makanya tadi pertanyaan Bu Ois itu apa sih yang harus dipikirkan dulu gitu. Berarti kan salah satunya adalah perencanaan itu. Nah, perencanaan itu kita bisa peroleh dari pengalaman. Ya, jadi pengalaman ini penting dan kami memberikan pengalaman pada Bapak Ibu untuk mengeset waktu misalnya. Oh, jadi saya nanti kalau misalnya anak-anak praktikum berapa lama nih? Yang kedua, alatnya apa saja yang harus disiapkan gitu. Alatnya apa saja yang harus disiapkan? Berapa banyak alatnya disiapkan? Berapa banyaknya bahan yang disiapkan? Itu penting. Nah, sedangkan konten hasil itu tentu akan berbeda-beda ya, tergantung beberapa hal nanti. Baik, Bapak Ibu, karena sudah mencoba ya, nanti boleh Bapak Ibu laporkan hasilnya pada saya dan nanti kesimpulannya seperti apa. Ya. Kan kita pakai gram. Kan miligram. Kan di dalam UC itu miligram. Berarti satuannya nanti sesuai dengan vitamin C yang kita pakai. Kalau satuannya miligram, ya miligram. Miligram ya. 1000 miligram berarti kali 1000. Nah, baik, nanti saya punya pertanyaan ya, baik buat yang di Zoom maupun yang langsung. Saya punya pertanyaan nanti untuk kegiatan ini. Baik, mungkin ada yang ingin melaporkan hasilnya, silakan. Ya, Ibu dari mana? Silakan diperkenalkan dulu, kemudian hasilnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Suhara dan tim Duta Nusantara yang telah mengundang kami hari ini ke sini ya, sehingga hari ini Sabtunya Sabtu seru ya, karena untuk guru IPA ini aja udah rekreasi Pak. Ya. Kalau buat guru IPA rekreasi gini aja udah senang. Oke, tadi kami melakukan beberapa percobaan. Yang pertama kontrol ya, untuk kontrolnya menggunakan UC 1000 mg. Kemudian setelah kami melakukan beberapa percobaan, yang pertama dengan menggunakan jeruk dalam suhu biasa, air jeruk biasa, kemudian air jeruk dalam kondisi dingin, air jeruk panas, dan air semangka. Menggunakan air jeruk biasa, kadar vitamin C-nya 27,2 mg, air jeruk dingin 7,1 mg,
air jeruk panas 7,3 mg, dan air semangka 11,5 mg. Jadi kalau dari kesimpulan ini, walaupun mungkin minum air jeruk dingin itu enak banget ya, seger banget, tetapi ternyata kadar vitamin C-nya lebih sedikit dibandingkan minum air jeruk biasa. Bahkan air semangka bisa lebih tinggi kadar vitamin C-nya dari air jeruk panas dan air jeruk dingin. Ya, demikian yang tadi sudah kami lakukan. Mungkin ada teman-teman yang punya hasil berbeda, Ya. tergantung tadi Pak tingkat tekanan tetesannya itu Ya, juga ya silakan. mempengaruhi ya. Ya, tetapi yang kami lakukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada kelompok lain. Kelompok lain dulu, Pak. Yang mungkin yang berbeda datanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Carolina dari SMP Al-Falah Depok. Insya Allah tadi percobaannya alhamdulillah bikin kita refresh ya Pak ya. Dengan 4 parameter tadi yang kami dapatkan di sini, kami menghitung dalam bentuk tetes bahwa jeruk biasa itu 150 tetes, kemudian untuk jeruk hangat itu 230, kemudian untuk jeruk Dingin. ya dingin itu 280, UC 1000-nya itu hanya 5 tetes, kemudian untuk semangka 492 Ya. tetes. Dari hasil ini yang bisa kami simpulkan bahwa semakin semakin sedikit jumlah air atau jumlah larutan yang ditambahkan, itu menunjukkan semakin tingginya konsentrasi vitamin C di dalamnya. Jadi jeruk biasa ini menempati, kalau untuk ini menempati urutan yang tertinggi kalau untuk vitamin C alami, sementara semangka Lebih rendah. ya, insya Allah itu Ya. saja. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, karena saya melihat tadi ada yang berbeda lagi nih. Bois mungkin dan temannya Ibu siapa tadi yang mencoba? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak dan juga tim. Sebelumnya untuk hasil dari percobaan kami sebenarnya hampir sama. Yang untuk jeruk panas itu senilai 12,1 mg. Untuk jeruk yang dingin 11,9 mg. Jeruk biasa 45,4 mg dan juga semangka 19,2 mg. Jadi kesimpulannya yang paling banyak kandungan vitamin C adalah jeruk yang biasa. Lalu yang kedua adalah semangka. Semangka juga biasa, tidak suhu dingin, tidak suhu panas. Lalu yang ketiga itu adalah jeruk panas, vitamin C-nya yang paling banyak dibandingkan jeruk yang dingin. Seperti itu, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata data yang kita peroleh beda-beda. Apakah salah? Nah, kan pertanyaannya apakah salah? Baik, saya punya pertanyaan. Ini buat yang di Zoom, boleh jawab, maupun yang di ruangan ini. Pertanyaannya begini. Tadi datanya beda-beda. Dari pengalaman saya, karena berdasarkan teori, vitamin itu rusak oleh panas. Ada kelompok yang sudah membuktikan berapa tetes harus ditambahkan. Sampai 400 tetes supaya si jeruknya itu dari yodium yang diteteskan itu sampai 400, sampai warnanya sama. Makanya saya berani menaruhkan telinga saya sebelah. Tidak mungkin sampai bening. Malah makin lama makin kuning kan. Iya, kan nggak mungkin sampai, apalagi kalau semangka, makin lama makin merah. Jadi Bapak Ibu silahkan dicek di Google itu banyak yang menyatakan kalau ditambahkan bahan makanan warnanya bening. Kalau vitamin C-nya tinggi, oke. Bapak Ibu udah membuktikan dengan 1000 itu hilang memang warnanya. Nah, baik, pertanyaannya begini. Apa yang harus dilakukan? Ini boleh yang Zoom jawab ya. Nanti raise hand saja. Apa yang harus dilakukan
untuk memperoleh data yang akurat. Nah, Bapak Ibu silakan berpikir, yang di Zoom juga boleh jawab. Saya ulangi, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang akurat? Raise hand kalau misalkan Yang Bapak di Ibu Zoom. bisa untuk yang di Zoom. Mohon barangkali ada yang mau jawab. dibantu panitia karena saya tidak bisa melihat yang Betul. raise hand di Zoom. Oke, sama nih. Oke, atau yang Bapak Ibu yang ada Yang di ruangan. Silakan. Silahkan dipikirkan dulu. Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang akurat? Silahkan. Angkat tangan aja Ibu. Ya, silakan. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di Saya Umiati dari SMP Negeri 5. Tadi yang saya lihat adalah takaran, ya ukurannya. Karena kita tetesan itu tiap orang berbeda. Yang kami lihat itu tiap orang berbeda. Jadi takaran tetesannya ini yang harus pas. Seberapa misalnya setiap miligram itu nanti takaran tetesannya seberapa sih jumlahnya gitu. Jadi enggak setiap orang itu pasti beda tekanannya. Mungkin ada yang tekanannya besar, mungkin ada yang tekanannya kecil. Jadi konsentrasinya yang mungkin takarannya itu. Oke, baik Bu. Jadi penambahan dari si bahan yang akan diuji ya, itu adalah sangat menentukan nilai kadar. Karena di sini Bapak Ibu, titrasi itu tidak akan menyebabkan titrasi itu pasti akan akurat. Bahan kimia itu tidak pernah bohong. Ya, jadi Ibu siapa maaf Bu? Ibu Miati ya dari SMP 5. Baik. Itu benar ya, berarti tetesan yang harus dimasukkan itu harus akurat gitu ya. Baik. Ini di Zoom ada yang jawab. Ibu Yuli boleh silakan kalau misalkan mau disampaikan secara Ibu Yuli, langsung. silakan. Atau Bapak David. Boleh Pak David semoga disampaikan secara langsung. Ibu Yuli dari mana? Diperkenalkan silakan. Iya Pak, terima kasih. Saya dari SMP Budi Mulia 2 Bintaro. Iya, mungkin untuk pengambilan datanya dilakukan beberapa kali pengulangan biar nanti didapatkan data yang seragam seperti itu Pak. Berhubungan dengan takaran yang dibilangkan oleh Ibu Umi tadi, jadi kita ketahuan tetesan standar yang kita lakukan itu setiap tetesnya itu tadi ada yang besar ada yang kecil. Jadi kalau dilakukan berulang-ulang kita mendapatkan ukuran atau tetesan standar dari yang kita lakukan gitu aja Pak. Terima kasih. Betul. Bu Yuli betul ya. Memang Bapak Ibu kita harus melakukan ulangan. Ya, jadi repeating itu penting. Jadi nanti Bapak Ibu punya catatan sekarang bahwa di sekolah kalau mau melakukan lebih akurat berarti data itu harus dikumpulkan dari beberapa siswa. Baik. Ini juga benar. Pak David silakan. Pak David silakan, videonya boleh dinyalakan Pak David sambil kita bertatap muka. Pak David. Oh, nggak pakai. Oh ya. Oh sudah di chat ya. Membandingkan data dengan standar. Komparasi. Oh membandingkan ya. Membandingkan data dengan standar itu pada saat kita mengambil data. Nah, itu maksudnya harus akurat. Nah, jadi di sini memang membandingkan data dengan standar itu memang seharusnya gitu ya. Tapi karena kalau standar itu kan saya sudah kasih tahu tadi. Tapi yang benar adalah mengulang ya, mengulang dan juga melakukan penetesan dengan benar. Jadi Pak David nanti tidak perlu pakai statistik Pak, ini sederhana saja perhitungannya.
Baik ya. Jadi ini ada 2 ibu guru yang betul di dalam menjawab. Satu dari Bintaro, ya, satu dari SMP 5, ya, SMP Negeri 5 Tangerang Selatan. Ini saya dibisikin dari panitia. Apa panitia katanya nih? Atau ini dari siapa yang mau Pak Bahar? Nah, ya silakan dari SMP 5. Ya. Dari SMP 5, Ibu, silakan. Nah, ini ya dari SMP 5 diberikan. Wah, mantap. Ya, silakan. Kamera yang pusat Zoom-nya, sama zoom-nya zoom-nya. nih. Nah, udah. Dibuka Bu, dibuka. Takutnya kosong Bu. Benar ya. Jadi mikroskop tuh. Wah, Dan, Masya Allah dapat mikroskop. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nanti untuk yang di Bintaro karena tempatnya juga dekat, mungkin nanti akan diantarkan untuk Ibu Yuli. Kita kasih tepuk tangan ya. Ibu Yuli silakan. Dari Selamat. Bintaro. Wah, terima kasih, Pak. Ya, Ibu. Nah, Bu Yuli selamat ya. Nanti akan diantarkan oleh petugas Ibu ya ke sekolah langsung. Terima kasih. Ya, Ibu Ibu. Lucy. Kasih Semangat kepada di Duta situ ya, Ibu Nusantara. Lucy. Boleh di applause lagi Bapak Ibu silakan Mangga ya. Diberikan applause lagi. Ya, terima kasih. Jadi kepada Duta Nusantara, jadi betul tadi bahwa dengan melakukan ulangan, kemudian pada waktu penetesan itu dengan ini juga itu harus dengan baik. Dan ini mudah-mudahan dengan praktikum ini Bapak Ibu punya pengalaman baru. Kemudian dari hasil pengamatan saya dan juga hasil beberapa kali saya melakukan praktikum, di sini Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa jeruk panas itu ternyata jumlah vitamin C-nya menurun. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan sekarang mau pilih yang mana, ya? Mau yang jeruk panas, mau jeruk biasa, atau jeruk dingin, ya? Atau misalnya jeruk dingin, atau mau jus semangka. Bapak Ibu bisa diulang-ulang percobaannya untuk memperoleh data yang lebih akurat, kan? Jadi kalau hanya satu kali, ini belum. Ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin saya minta hadiahnya mikroskop lagi, ada Pak? Yang di Zoom boleh Siap, raise hand ya. Yang di Zoom boleh di raise hand. Dari Silakan. saya ya. Ada satu Ya. mikroskop Bapak satu Ibu, lagi katanya. nah ini buat Zoom juga boleh ikutan. Pertanyaannya begini. Grafik apa yang harus dibuat jika datanya diperoleh dari praktikum tadi? Seperti apa dan boleh dijelaskan? Seperti apa bentuk grafik dari hasil perolehan data yang telah Bapak Ibu buat pada praktikum barusan? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sempat mengkotret-kotret membuat grafik secara kasar, boleh ditunjukkan sambil dipresentasikan. Jawab saja gitu. Silih yang ya gitu grafik apa? Grafik apa? Mau grafik batang, mau grafik lingkaran, silahkan. Apa Bu jawabannya? Grafik batang, alasannya apa Bu? Oh Ibu dari mana dulu Bu? Tadi nggak apa-apa. Kenapa saya mah dikasih tahu sama itu? Ya. Kalau menurut saya ini kita bisa membuat dengan grafik batang, Pak. Betul. Karena kita akan melihat perbandingan kan. Dari grafik batang itu walaupun kita belum melihat angkanya, tetapi dari tampilan jauh kita sudah bisa melihat perbedaannya gitu. Apalagi nanti kalau kita tampilkan dengan warna-warna yang berbeda gitu, itu akan lebih menarik dan juga eye catching ya buat anak-anak gitu. Jadi
misalkan kita tampilin aja dulu gitu, pasti anak-anak apaan tuh gitu ya, karena kan ini kita kaitannya dengan digitalisasi tadi. Gitu. Kenapa bukan grafik garis, Bu? Kalau grafik garis kayaknya agak ini ya, kayaknya kurang jelas deh Pak kalau grafik garis. Okay. Lebih enak grafik batang kalau saya. Bu Is, apa katanya nih? Coba. Datanya secret, Pak. Secret. Nah, tidak continue datanya. Ya, oke. Jadi sebenarnya grafik batangnya udah benar nih, tapi alasannya salah. Jadi kesimpulannya. Jadi Bu Is yang benar ya. Alhamdulillah. Nah, jadi biar kita bagi-bagi. Jadi SMP 5 dapat. Nih, Ibu dari SMP atau SMP dari Bakti Mulia 400. Nah, dari Bakti Mulia ya. Baik. Mungkin silakan diserahkan untuk SMP Bakti Mulia. Ya. Oh, mungkin dari SMP 5 katanya ingin dapat sesuatu, Pak Bahar. Oke. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi ini juga mungkin Kang Ari, Pak Ari, silahkan tayangkan contoh grafik yang memang harus dibuat ya. Nah ini contoh. Nah Bapak Ibu bisa dilihat di sini memang eye catching ya kalau menggunakan warna-warni misalnya. Nah Bapak Ibu bisa dilihat misalnya di sini UC 1000 1000 angkanya. Kemudian nanti bisa dibandingkan gitu dengan jumlah-jumlah yang ada. Misalnya yang jeruk panas. Nah, jadi tadi karena kan datanya data discrete. Discrete itu terpisah-pisah gitu. Karena kan ada jeruk panas, jeruk dingin, semangka, itu kan masing-masing. Nah, ini pengetahuan tentang grafik juga perlu diinikan pada siswa. Dan Bapak Ibu lihat di sini, Pak Ari itu tadi sudah membuat dan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, ini teknologi sentuhannya. Ini gampang katanya, pakai Word aja udah kelihatan langsung. Atau pakai Excel langsung keluar datanya. Jadi Bapak Ibu silahkan siswanya didorong untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan. Jadi nggak usah kotret-kotret lagi lah bikin grafik itu. Biar kelihatan warnanya juga. Ya. Jadi ini akan sangat menarik. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena waktu juga yang harus memisahkan kita dalam kegiatan ini. Dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih juga kepada Duta Nusantara, PT Duta Prima Duta Nusantara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita secara langsung maupun lewat Zoom bisa berinteraksi. Dan insya Allah ini bukan kegiatan yang terakhir ya, tetapi ini adalah suatu permulaan yang baik. Bagaimana satu perusahaan bisa bekerja sama, berinteraksi dengan guru-guru, dengan sekolah, dan saya kira ini perlu terus dilanjutkan, gitu. Sehingga artinya sekolah juga tahu perusahaan itu memproduksi apa, gitu ya. Kemudian sekarang kan sistemnya bisa lewat Siplah, ya, karena saya tahu memang perusahaan itu kalau menggunakan data BOS harus lewat Siplah. Nah, PT Duta Nusantara sudah ada Siplahnya? Sudah, oke ya, tepuk tangan buat PT Duta Nusantara. Jadi sudah ada Siplahnya, Bapak Ibu bisa cek tentang alat-alat
apa yang disediakan, harganya berapa, Bapak Ibu tinggal berkomunikasi semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin kita akan bikin grup gitu ya, supaya tetap bisa berkomunikasi dan Bapak Ibu terus saya bisa memberikan hal-hal atau apa yang sudah saya buat, misalnya beberapa praktikum, cara kerja praktikum. Nanti LKS-nya saya bisa share di grup. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kemudian kepada PT Prima Duta Nusantara juga saya ucapkan terima kasih. Khairul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-applause Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Dr. Anda Suhara. Sedikit Bapak Ibu saya akan coba review dari awal materi. Yang pertama adalah bahwa semakin ke depan kita tidak perlu berbicara waktu yang sangat lama. Mungkin hitungan 5-10 tahun bahwa pergeseran paradigma pendidikan itu akan sangat semakin berkembang dan sangat cepat. Maka seperti apa sih sikap dari guru sebagai regulator yang ada di kelas terutama dalam menyikapi hal tersebut. Jangan sampai tadi kalimat seringkali dibahas oleh Pak Suhara adalah jangan sampai guru menjadi a priori terhadap perubahan yang ada. Justru guru harus mengikuti, tapi sejauh mana guru dapat mengikuti perubahan pergeseran paradigma tersebut. Tidak perlu kita harus menyamakan perubahan data seperti mohon maaf kita sebutkan IT Samsung karena kan itu sangat cepat perubahannya. Nah, kita cukup seperti apa porsi kita untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Karena kan pada akhirnya tuntutan pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Bapak mulai dari keterampilan 421, revolusi industri 4.0 sampai sekarang sudah masuk pada social society 5.0. Seperti apa porsi guru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Seperti itu ya Bapak ya. Akhir kata saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, sebelumnya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dr. Rangga Suhara dan moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rangga Suhara MPD dan moderator Bapak Hendy Suganda MPD. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Asik? Seru? Seru. Udah dapat mikroskop juga. Maaf, yang belum dapat kesempatan berikutnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu hari ini? Seru dan asik? Kalau bulan depan kita adakan lagi, setuju? Setuju. Siap dan setuju bulan depan kita adakan lagi seperti ini? Siap. Setuju atau siap nih? Baik, untuk Ibu yang tadi jawab setengah benar ya Pak Suhara ya. Ibu silakan maju ke depan Bu. Jawabannya 50% betul. 50% lagi kurang tepat. Iya. Gitu. Wah dikasih jantung. Begitu silakan. Ibu siapa Bu maaf? Ibu Luciana. Dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Tepuk tangan sekali lagi Ibu Luciana. Iya dari luar provinsi. Silakan untuk Ibu Luciana menerima hadiah dari PT Prima Duta Nusantara. Untuk yang berhasil menjawab pertanyaan via Zoom atau daring, Ibu Yuli dimohon nanti untuk menuliskan nama lengkap serta alamat karena hadiah mikroskopnya akan kita kirimkan. Jadi siap Pak, terima kasih. Yang datang di ruangan ini maupun yang via daring, Zoom, semuanya dapat surprise. Ibu tadi. Alhamdulillah. Ibu Miati, hari ini mimpi apa atau apa gitu dapat mikroskop Bu? Enggak ada mimpi. No, langsung kenyataan. Ibu Luciana gimana Bu?
Wah, dapat jantung langsung berdebar-debar. Kalau jantungnya satu namanya debar, kalau jantungnya dua debar-debar gitu kan. Gitu. Baik, untuk hari ini alhamdulillah sudah satu demi satu acara kita laksanakan bersama seru dan asik secara kompak. Saya tanya sekali lagi, kalau bulan depan PT Prima Duta Nusantara mengadakan seminar seperti ini lagi tapi di bidang yang lain, setuju atau siap? Jawaban saya betul atau betul pokoknya ya. Setuju atau siap? Siap, setuju. Nah gitu dong kan. Siap atau setuju? Siap, setuju. Berarti bulan depan ketika PT Prima Duta Nusantara mengadakan lagi, Bapak Ibu siap hadir? Hadir langsung di ruangan? Nanti kita langsung ajak ke sekolah-sekolah yang lain, lebih banyak lagi, yang via Zoom juga lebih banyak lagi, surprise-nya juga lebih luar biasa lagi. Bagaimana Bapak Direktur Operasional? Setuju? Setuju? Oke, setuju. Baik, beri tepuk tangan buat Bapak Direktur Operasional kita. Waduh, luar biasa hari ini, tak terasa waktu sudah semakin siang, perut semakin keroncongan Ibu ya. Bukan hanya Ibu, saya juga gitu. Baik, untuk sebelum kita tutup akhiri acara ini, di belakang sudah kita siapkan untuk makan siang. Amanah dari rekan-rekan panitia, boleh Bapak Ibu nanti sambil dimakan di lokasi sini, boleh, atau mau langsung dibawa pulang juga boleh. Kita juga menyediakan musola bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan sholat zuhur, ada begitu turun tangga, belok kanan. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan nanti akan dipandu oleh rekan-rekan panitia kami. Atau mau langsung pulang sholat di rumah juga silakan. Gitu. Baik, sebelum saya akhiri, apabila ada salah kata atau sikap yang kurang sopan, saya pribadi dan mewakili dari PT Prima Duta Nusantara, kami meminta maaf dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu, tenaga, dan niatnya untuk mengikuti acara pada pagi sampai siang hari ini. Dan rekan-rekan online juga masih semangat jempolnya? Oh enggak kelihatan ya. Jempolnya masih semangat? Baik, alhamdulillah. Kami meminta maaf apabila ada kata salah yang kurang sopan. Sebelum saya akhiri ada sebuah pantun. Kalau tidak tahu artinya boleh dicari di Google. Juminten kelelekan susur. Saya ulangi. Juminten kelelekan susur. Cekap semanten anggen kula matur. Gitu. Ya. Baik, akhirul kalam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, kita dokumentasi dulu sebentar. Screenshot. Baik, begitu selesai acara, kita ada acara dokumentasi atau foto bersama. Silakan untuk pengisi materi, seminar dan workshop, Bapak Dr. Angga Suhara dan moderator untuk berdiri di depan. Bagi rekan-rekan Ibu, Bapak Guru, silakan untuk maju ke depan, akan kita atur posisinya untuk melakukan swafoto bersama. Silakan Bapak Direktur Operasional kita, Bapak Baharudin, berada di tengah. Bisa. Bagaimana? Tim kameramen? Belum siap?
Baik, berhubung ini yang offline sudah siap dan yang melalui daring atau Zoom bersiap karena kita akan screenshot juga. Untuk yang rekan-rekan online harap videonya ataupun tampilan mukanya diaktifkan karena akan kita screenshot bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Cekrek. 1, 2, cekrek. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oh, ada Pak Ari ini belum hadir nih. Bapak Ibu dimohon untuk bersiap lagi. Baik, jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Sudah bagus? Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk diri kita masing-masing.